parkir. Apa yang salah? Sudah kubilang untuk berhenti. Hei. Istri, apa yang kamu lakukan istri? Ah, Apa yang terjadi? Apa yang salah? Tenang, dia akan baik-baik saja. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Shen Bing? Apa yang terjadi padanya? 4 jam. Dan belum bangun. Tunggu. Maaf. Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada Shen Bing? Inikah yang kamu inginkan? Saya ingin bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia mungkin tidak akan pernah bangun. Lao Wu. Lepaskan dia. Kamu bisa pergi. Saya tidak tahu. Mengapa semua ini menjadi seperti ini hari ini? Saya ketinggalan. Kamu juga pergi. Tapi Shen Bing tidak bersalah. Kita berdua berhutang padanya. Tapi si Xiaomeng. Mulai hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi.
Si Xiaomeng juga melaporkannya kepada Liang Junsheng dan lainnya tentang kejahatan ekonomi. Jadi kita perlu memverifikasi beberapa situasi dengan Cheng Feng. Dia tidak bisa bekerja sama denganmu sekarang. Bisakah kita datang lain hari? Kapan waktu yang baik untuk kami datang? Sehari kemudian. Dokter berkata, jika pasien bisa bangun dalam 24 jam, dia akan bangun. Jika dia tidak bangun dalam sehari, dia mungkin akan berbaring di sini selamanya. Botol obat besar. Saya sedang berjaga di luar ruangan Shen Bing sekarang. Tidak banyak waktu tersisa. Saya tidak tahu apakah dia bisa bangun. Kami semua berdoa untuknya. Melihat yang Zizi yang gila Fei. Saya tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Tapi saya tahu, kita semua telah tumbuh dewasa. Meskipun rasa sakit tumbuh dewasa tak terlupakan, tapi kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa menghadapinya. Beijing telah menyaksikan kisah kami. Itu telah menyaksikan jatuhnya Xiaomeng, kesuksesan Fei Xi, kehilangan yang tak kenal takut, dan kepemilikan yang tak terkalahkan. Itu juga telah menyaksikan pertumbuhan bersama Cheng Feng dan teman-teman kami. Danya O, terima kasih atas cintamu sepanjang jalan. Tapi apa yang dikatakan istrimu membuat saya mengerti. Saya tidak bisa begitu egois untuk memiliki kamu. Dia adalah ibu yang baik. Saya tidak ingin melihat anak-anakmu mengalami seperti orang gila sejak kecil. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, kan? Saya akan hidup dengan serius. Tidak peduli rintangan dan pukulan apa yang saya hadapi. Selamat tinggal Big Medicine Bottle. Selamat tinggal pada cerita-cerita yang membuat saya terharu dan menghancurkan hati saya. Selamat tinggal pada masa lalu. Selamat tinggal sekali. Selamat tinggal masa muda.
Sayang. Sudah waktunya bangun. Tidak apa-apa. Tidurlah selama yang kamu inginkan. Tidurlah selama yang kamu inginkan. Sayang, saya selalu di sini. Di gedung di belakang saya, seorang wanita akan melompat dari atas. Banyak orang berkumpul di tempat kejadian. Ambulans dan mobil polisi juga mengelilingi tempat kejadian. Mari kita periksa situasi di tempat kejadian. Dia akan melompat. Gadis, Anda perlu tenang. Hidup itu berharga. Jika kamu tidak muncul jam 4, kamu tidak muncul jam 4. Jika kamu tidak muncul jam 4, cinta itu berharga. Hidup lebih berharga. Terkirim. Satu pesan baru. Bagaimana kamu melakukan ini? Mau tahu kenapa? Pikir. Kecuali
Kamu pergi ke bioskop denganku. Maaf, tolong biarkan aku pergi, Tolong biarkan aku pergi, terima kasih. Tolong berhenti sebentar. Apa yang kamu remas? Apa yang Kalian kamu tidak terlalu remas? aktif dalam Mengapa membayar kalian pajak. Begitu bersemangat ketika seseorang bunuh diri? Kawan pria itu adalah teman kami. Pakar. Tidak hanya teman. Pacarnya adalah teman kami. Jadi ini yang membuat kita berteman ya? Bagaimana dengan pacarnya? Hari yang dingin gadis seperti itu. Apakah kamu punya rasa tanggung jawab? Berhenti. Kawan, kamu bukan polisi, mengapa kamu terus menghentikan kami? Kami ingin naik dan membantu. Mengapa kamu berteriak? Kamu bilang kamu temannya. Aku tahu kamu temannya. Namanya Linsia, dia berumur 26 tahun kan? Perempuan lajang tinggal di New Jiananceng. Golongan darah A Scorpio. Bekerja sebagai editor di majalah fashion. Fokus pada emosi dan horoskop. Terkadang tampil di bar Shishai. Ya, aku masih drummer band itu. Oke. Pemimpin teman-teman, apa yang harus aku lakukan? Dia sedang tidak stabil secara emosional sekarang. Kamu kirim seseorang yang pandai dalam pekerjaan ideologis. Naik ke sana dan hibur dia. Oke, siapa di antara kalian yang akan pergi? Hanya satu orang yang diperbolehkan naik. Cari seseorang yang lebih dekat denganmu. Aku akan naik, kalian lanjutkan dan hubungi Feng. Oke, terima kasih. Itu ponsel atau alat pijat ya? Mereka semua sales asuransi. Ambil itu. Kalau tidak, bagaimana kalau nyawa dipertaruhkan seperti di film? Kamu di mana ini? Masalah hidup dan mati. Aku sedang membicarakan sesuatu. Kamu ngomong gak jelas. Linsia akan melompat dari gedung dan seseorang akan mati. Aku akan kasih tahu siapa yang mati. Kalian semua mati tapi dia masih hidup. Aku kasih tahu. Trik lama wanita itu. Nangis bikin ribut terus gantung diri nggak apa-apa. Dia serius kali ini. Apa yang serius? Kamu yang paham dia atau aku yang paham dia? Dia cuma acting di sana. Dia mau melompat. Oke, biarkan dia melakukannya sebelum dia melompat dari gedung. Yang terbaik adalah menyelesaikan satu putaran dan backflip plus 309B. Temanku putus dengan pacarnya. Cewek nggak main bunuh diri. Itu cerita lama, aku kira itu sinetron. Lucu banget. Pacar temanmu? Ya. Kamu yang paham atau dia yang paham? Aku yang paham. Jangan lupa, kamu cuma bersama Feng selama 2 bulan. Kalau aku sudah bersama Yang Zizi selama 4 tahun. Apakah kamu menemukannya? Kalau sesuatu benar-benar terjadi pada Linsia, aku hancurkan dia. Kamu nggak tahu siapa Feng itu. Awalnya semua orang menasihatimu. Kamu yang bersumpah pada kami bahwa kamu bisa menanggungnya. Kamu bisa menanggung untuk bersenang-senang. Ada hal-hal yang kamu nggak tahu. Aku nggak kenal kamu dan dia, tapi aku nggak kenal dia. Dari SMA sampai sekarang, setidaknya ada 800 cewek yang terluka. Kamu pikir kamu benar-benar akan melompat dari sini? Dia akan menangis dan menyesal. Meratapi cintamu. Aku tidak. Kamu sedang bermimpi. Aku bilang dia tidak akan. Orang gila memperlakukan aku berbeda. Tidak sama. Dia bilang padaku bahwa gadis-gadis itu, setiap gadis berbeda. Tidak sepadan untukmu melakukan ini. Woody, kamu bicara tanpa sakit punggung. Kamu perlu tahu tentang Yang Zizi. Apa yang terjadi dengan Xiaoxi? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang kamu sembunyikan dariku, katakan padaku? Aku akan mati. Jangan desak aku lagi, jangan desak aku lagi. Lin Xiaobie. Apa yang terjadi dengan Xiao Meng dan Xiao 11? Jangan buat masalah lagi. Apakah Xiaoxi benar-benar pacaran dengan orang lain? Bicara. Kamu tahu. Lin Xia juga tahu. Kamu menyembunyikannya dariku saja kan? Kita sepakat hari ini untuk datang dan membujuk Lin Xia. Bisakah kita bicara tentang masalah Yang Zizi nanti saja? Tidak ada yang perlu dikatakan. Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya aku sudah merasakannya. Aku hanya membohongi diriku sendiri.
Lin Xia, aku mengerti kamu sekarang. Sungguh, kita berdua dalam situasi yang sama. Terkadang, hidup lebih buruk daripada mati. Jika kamu mendekat lagi, aku akan melompat. Aku benar-benar melompat. Lompat. Kamu yang lompat duluan atau aku? Wu berhenti membuat masalah. Satu lagi datang. Mundur-mundur. Sebenarnya terkadang, aku iri pada orang gila. Bisa punya gadis seperti kamu yang mati untuknya. Bagaimana dengan aku? Aku bahkan tidak bisa melindungi cintaku satu-satunya. Aku benci diriku sendiri. Lin Xia, kurasa aku mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Seperti kata pepatah, apa kebahagiaan dalam hidup, apa kesakitan dalam kematian. Lawu tolong berhenti membuat masalah. Tidak di kehidupan ini, ada juga kehidupan setelahnya. Saya percaya pada kekuatan cinta. Ini adalah hubungan yang melampaui waktu dan ruang. Mereka akan mengerti cepat atau lambat. Saya bisa membuktikan ini sendiri. Maukah kamu memikirkannya lagi? Saya ingin membuktikan kepada Chelsea. Apa itu cinta sejati? Apakah kamu gila, Woody? Kamu tahu orang gila itu sudah hilang selama 7 hari. Bagaimana dia bisa keluar jika saya tidak menggunakan metode ini dengan baik? Mengapa saya harus mati? Bagaimana saya bisa membuktikan cinta saya jika saya mati? Turunlah ke saya. Cinta ada di ujung. Masih ada penipuan. Wanita-wanita. Oke, Lin Xia sudah turun. Kamu juga harus cepat turun. Jangan datang ke sini. Berhentilah. Saya tidak membuat keributan. Ini kehidupan ini, dunia ini. Kamu gila. Yang Zizi berubah hati. Itu kerugiannya, keberuntunganmu. Kamu pikir kamu akan melompat dari sini? Dia akan menangis dan menyesal meratapi cintamu. Saya memberitahu kamu sedang bermimpi. Dia tidak akan. Cepat turun-turun. Jutaan orang Tiongkok. Jika tidak berhasil, kita akan mengubahnya. Di era ini, kamu sedang memainkan permainan bunuh diri cinta. Dia akan melompat. Jangan melompat. Wu. Tidakkah kamu ingin tahu siapa pria itu? Jika kamu mati, bukankah pasangan itu tidak mendapatkan apa-apa secara gratis? Kamu turun. Turun dan saya akan memberitahumu. Kamu turun. Dia masih bersama orang lain. Aku cuma bercanda sama kamu. Kalau aku benar-benar mati, Xiaoxi harus terus jalanin ini sampai akhir. Itu beneran kecelakaan. Aku cuma mau nakutin Lin Xia. Oke, udah jangan goyang-goyang lagi. Siapa sangka aku bakal tersandung dan jatuh. Lin Xia aja udah nggak nari lagi. Turun dari panggung dengan jujur. Kamu lebih baik. Seberapapun kamu bujuk, dia nggak bakal terbujuk. Lompat ngapain sih? Kalau nggak ada kasur ukuran queen di bawah, kamu bakal mati jatuh. Di mana itu, di Beijing? Kamu bakal mati jatuh dari sana. Kalau gitu kamu beneran terkenal di Beijing. Bikin kita semua kaget setengah mati. Gimana rasanya waktu kamu terbang dari langit? Rasa itu enak. Kalau gitu kamu beneran bingung. Jujur aja, cerita yang Zizi itu beneran enggak? Teman-temanku takut kamu bakal sedih. Jadi aku merahasiakannya dari kamu. Sudah lebih dari sebulan. Kalian teman yang sangat baik. Kakak laki-laki ada di sini. Aku udah periksa seluruh tubuhku.
Kecuali hidung dan leher. Yang lain baik-baik aja bro. Atau buat cewek itu? Yang Zikyong? Bro dia itu yang Zizi. Nick. Kamu tahu nggak berapa berharganya waktuku? Aku nggak minta kamu datang. Lagi pula aku baik-baik aja. Ini bisa dianggap pengalaman hidup dan mati. Jangan jadi nggak berguna kayak gitu lagi. Ambil lagi kartu ini. Aku bisa bayar biaya rumah sakit. Pergi ganti mobil. Mobil itu wajah seorang pria. Pria bisa dipukul di mana aja. Tapi nggak boleh ditampar di wajah. Kakak. Kalau kamu beneran mau bantu aku. Salah satu teman kita dibawa ke kantor polisi. Tolong bantu aku keluarkan dia. Kalau seorang pria tidak bisa mengurus seorang wanita. Menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Abang hati-hati. Kamu cepat bilang ke abangmu untuk minta Linsia pergi. Ya abang tunggu aku antar kamu. Sangat bersemangat. Omong kosong. Lihat berapa banyak uang di kartu ini. Mereka minta kamu ganti mobil. Tidak mungkin lebih dari 100.000. Sekumpulan ajaran sesat materialistis. Dia bilang mobil adalah wajah seorang pria. Pandaku cukup bagus dan cocok untukku. Tampilan unik dan aman dikendarai. Mudah untuk parkir. Menurut teorinya, berapa banyak pria di dunia ini yang tidak punya wajah? Kamu menekan siapa? Kalau aku mau ambil uangnya sudah lama aku ambil. Aku benar-benar tidak suka logikanya terhadap orang dan hal. Selalu mengeluarkan bau tembaga. Jangan ganggu idolaku. Dia adalah tujuanku. Si Omeng. Kalau kamu menjadikannya sebagai tujuanmu, kamu hanya memikirkan uang. Aku memandang rendah kamu. Kamu suka memandang rendah atau tidak? Jaga baik-baik lehermu. Sebenarnya aku bilang, abang benar-benar baik. Kalian berdua tidak tahu menghargai berkah yang kalian punya. Kita. Kamu dan Feng punya ayahnya, dan kamu punya abangmu. Kalian semua sama. Kita benar-benar berbeda. Feng mengandalkan ayahnya, tapi aku mengandalkan diriku sendiri. Selain itu, tidak ada hubungan darah antara aku dan abangku. Kamu tahu. Tapi aku sudah memanggilnya abang selama 20 tahun. Nama belakangku dulu Feng, tapi aku ganti, jadi Wu mengikuti nama ayahnya. Siapa yang bisa aku ajak bicara? Aku baru bawa Tie Guanyin dari Fujian. Kamu mau naik coba? Harga spesial. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku? Bukankah itu merugikan orang lain dan dirimu sendiri jika kamu membiarkan kepuasanmu merajalela? Kalau kamu berani macam-macam, aku akan berteriak. Lupakan saja, aku masih ada ronde lain untuk dimainkan. Biro seorang gadis tertentu. Kamu lihat wanita itu berbudi luhur jika mereka tidak punya bakat mengerti. Jangan terlalu pintar. Kalian para gadis terlalu pintar untuk kebaikan kalian sendiri. Kesalahannya semua tentang hidupmu. Kalau begitu kamu telepon aku besok. Jika cinta itu bertahan lama. Kenapa itu di pagi dan sore hari? Kamu mengerti. Lanjutkan. Apakah Nona Lin masih hidup? Aku keluar. Apakah Feng yang mengirim seseorang untuk melindungiku? Apa? Itu adalah kakak Wu yang melindungimu. Apakah Wu baik-baik saja? Dia membuatku ketakutan hari ini. Aku baik-baik saja kecuali beberapa luka di leher, dan semuanya baik-baik saja. Tidak ada cacat. Baik. Jalan. Apa? Siapa? Andi. Benar atau salah? Apa yang dikatakan Lin Xia seharusnya benar. Lin Xia baru-baru ini sering bergaul dengan Yang Zizi. Aku bilang cucu Andi sudah. Kenapa kamu terus berlarian di sekitarku? Jadi di mana kalian? Aku akan datang menemui kalian. Aku tahu kemana cucu ini pergi. Mari kita selesaikan semua masalah lama dan baru malam ini. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Tunggu mati. Kamu menunggu siapa? Yang Zizi. Bukankah dia tinggal di kota selatan? Pacar baruku membeli rumah baru. Dari burung pipit menjadi burung phoenix. Pergi cari dia. Aku tidak tahu nomor rumahnya. Telepon dia. Beberapa hal perlu dikatakan secara langsung. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, Jika kamu harus mengatakan itu mengatakannya lagi, secara aku langsung. akan memukulmu. Bisakah kamu menyimpan senyummu yang tidak tahu malu? Cinta. Liang Shanbo zaman kita. Romeo berkacamata. Saya tegaskan. Itu kecelakaan. Kamu bilang dia sangat berbakat.
Dia jelas-jelas pelakunya. Kalau tidak Linsia. Jangan pernah sebut nama Linsia di depan saya lagi. Ini mengerikan. Linsia lebih kuat dari harimau. Sekarang kamu bilang orang itu harimau. Awalnya saya tidak bisa menghentikanmu. Tidak ada yang sempurna. Kamu tidak pernah benar. Benar atau salah ada di hati saya. Musibah dari langit bisa dimaafkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Tuhan melihat apa yang kamu lakukan. Saya punya hati nurani yang bersih. Jika kamu terus menyakiti orang seperti ini, sayang sekali jika kamu Jika Tuhan mati. bahkan membiarkan saya menjadi manusia, sedikit kebahagiaan terakhir diambil. Itu lebih buruk dari kematian. Apakah kamu yakin Andi dan yang lainnya akan datang hari ini? Tentu saja. Saya melihat cucu saya tumbuh besar. Saya mengerti dia seperti petani mengerti pupuk. Ini markasnya untuk mencari cewek. Dia sudah lebih dari sekali. Tanpa malu-malu pamer di depan saya. Dia sudah melakukan berbagai hal keji dan hina di sini. Kenapa yang Zizi bersamanya? Bukan hanya untuk uang. Pertanyaan yang naif. Kalau bukan untuk uang lalu untuk apa? Apakah untuk cinta? Apa itu cinta? Jadi apa pendapatmu? Masyarakat sekarang, jujur saja. Inti dari cinta adalah pertukaran setara berdasarkan berat. Satu-satunya perbedaan adalah kamu membayar dengan dolar AS atau RMB. Kentut. Turun ke saya. Kenapa kamu di sini? Itu dia. Sup sehat. Akan kuperkenalkan kamu. Tidak. Awalnya kamu dan Lauwu dan masalah sup kesehatan ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi sesuatu yang besar terjadi hari ini. Jadi aku memutuskan akan mengurus urusanmu dengan Lauwu. Xiaoxi, kamu tahu tidak? Wu Di sangat mencintaimu. Kapan Wu Di mulai menyewa juru bicara? Aku benar-benar tidak tahan. Siapa yang bisa aku salahkan? Mengerti. Mereka semua sibuk mencari cewek dan cari uang, terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Kamu tidak bisa membiarkan orang mencari nafkah dengan musik atau semacamnya. Siapa yang kamu tekan? Aku punya dua mimpi dalam hidup ini. Musik dan cinta. Semuanya hancur dan hanyut. Kamu sedang menggosok garam di lukaku. Kamu pantas mendapatkan jalanmu sendiri. Rendam kakimu. Siapa yang menyarankan band bubar? Bukan yang Zizi. Aku menyarankanmu bahwa jalan yang benar dalam hidup adalah penuh lika-liku. Kamu pikir kita bisa seperti kamu? Lahir sebagai playboy. Kalau aku tidak kerja, kamu akan menanggungku. Bisa kamu biarkan aku menghabiskan semangkuk sup ini? Gadis cantik. Di mana itu? Hina. Aku terkesima olehnya. Setiap kali aku melihat satu gadis manapun yang sedikit cantik, lehernya bisa otomatis memanjang 3 cm. Gadis yang berbeda adalah karya seni yang berbeda. Seperti dunia ini, tidak ada dua daun yang persis sama. Kecantikan gadis sangat bervariasi. Ingat teman-teman, tidak ada kekurangan hal-hal indah di dunia ini. Hanya relatif kurang. Mata seperti milikku yang bisa menemukan keindahan. Aku hanya sedikit lebih tinggi. Wajahnya benar-benar tidak bagus. Salah gadis lagi. Dia adalah Direktur Keuangan Departemen Perusahaan Lau Cheng. Lulus dengan gelar master setelah lebih dari 10 tahun belajar keras. Waktu tidak berpihak padanya. Meninggalkan terlalu banyak korupsi. Sudah cukup langka. Perusahaan ayahmu. Kenapa kamu tidak datang dan menyapa? Harga diri. Gadis dari keluarga miskin. Harga diri yang dibagi. Lihat dia. Jasnya sepertinya dari kebun binatang. Tidak ada perhiasan. Ini bisa menjelaskan. Dia mandiri dan bekerja keras untuk memulai bisnisnya sendiri. Hanya satu kancing baju yang terbuka. Itu berarti dia lebih konservatif. Jeans ketat dan sepatu kets. Itu juga menunjukkan bahwa dia mengejar mode. Perhatikan. Lihat kaos kakinya. Kaos kaki wanita selalu mengungkap rahasia mereka. Kaos kakinya bergaris hitam putih. Dengan pola kartun kecil. Ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu kaku dan ketat.
Dia merindukan romansa. Pertemuan seperti dongeng akan cocok untuknya. Cara dia berjalan menunjukkan penghargaan dirinya. Dan cara dia duduk menunjukkan dia memiliki rasa kewaspadaan yang kuat terhadap orang dan kontrol diri. Dan tadi ketika dia melewati kita, tetap di udara. Baunya seperti sampo ikalu, bukan bau parfum. Kesimpulannya, pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa dia adalah orang yang terlihat dingin tapi penuh gairah di dalam, mengejar materi tapi jangan terlalu antusias, lebih memperhatikan spiritualitas daripada kesombongan, penuh fantasi tentang cinta dan penuh harapan untuk masa depan, untuk kedatangan Mr. Rai, dan selalu siap. Pekerja kantoran lajang urban yang tidak biasa. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia lajang? Meskipun dia berusaha keras untuk menekan, aku masih merasakan keinginannya yang kuat. Dia terbuka. Aku bisa memastikan. Bisakah kamu memberitahu siapa yang dia tunggu? Homoseksual, karena dia berpakaian santai. Teman, karena sikapnya menunggu malas. Orang itu seharusnya lebih rendah darinya dalam hal penampilan dan temperamen. Gadis seperti ini biasanya memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri. Sayang sekali, dia meremehkan perusahaan. Terlalu kuat. Saya takut dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia biasanya kekurangan teman di sekitarnya. Terutama teman sejenisnya yang lebih baik darinya. Jadi, semua. Ahli maternitas teman wanita. Jangan bicara tentang masalahnya. Apa masalah saya? Anda memiliki masalah di sini. Anda selesai. Bayangkan jika ada seorang pria melompat dari gedung untuk saya tidak akan mengubah Jinshan, saya akan segera menikah dengannya. Mempunyai banyak anak dengannya. Wudi benar-benar baik. Ya. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersamanya mungkin akan memakan waktu lama. Dia juga bisa melompat dari gedung untuk Anda. Apakah Anda berbicara seperti manusia? Ayo katakan yang sebenarnya. Anda bersama Su kesehatan ini. Apakah untuk uangnya? Anda mengatakan Anda tidak bisa dibandingkan dengan saya. Tidak terlalu tampan. Tapi Anda tidak jelekan. Anda lebih kuat dari Xiao Meng. Benar. Anda mengatakan Anda tidak punya uang. Setidaknya Anda mengendarai panda merah. Xiao Meng naik bus untuk pergi bekerja setiap hari. Mari kita bicara tentang status sosial. Setidaknya saudara laki-laki Anda membantu Anda mendapatkan Hukou Beijing, di mana Xiao Meng tidak ada personel. Pure Beijing Drift. Apa yang terjadi dengan Xiao Meng? Saudara dan saudari meminjam kekuatan. Saya hanya bermaksud satu hal. Orang kecil dan garang. Cinta bisa berjalan lancar. Mengapa Anda Old Wu begitu terluka? Semua dalam semua. Anda salah. Pemahaman Anda tentang kata cinta. Maksudmu aku harus belajar darimu. 3 hari sekali perubahan kecil. 10 hari sekali perubahan besar. Terima kasih itu benar-benar membuatmu lelah. Apa itu teman? Itu butuh latihan sampai level 9 seni cinta ilahi. Tingkat tertinggi dalam berburu kecantikan. Beruang buta melempar jagung satu persatu. Salah. Ini seperti berjalan melalui lautan bunga tanpa mendapat satu daun pun. Seberapa hebat ini? Jangan pernah menjadi satu atau dua pohon kecil. Mengikat perasaanku yang luas. Semua di bawah langit adalah milik raja. Semua orang yang kamu lihat adalah rakyat raja. Aku akan mendaki ke puncak gunung dan memandang rendah semua gunung lain. Lihat. Firasat paranoia. Feng. Mengapa aku ingin bersaing denganmu sekarang? Apa artinya? Maksudmu semua wanita di dunia, kamu bisa menanganinya. Apakah dia Little Dragon Girl dari Tiongkok baru, atau Magie Cheung dari abad lama? Apakah uang sepenting itu? Bukankah kamu menjual dirimu sendiri dengan melakukan ini? Suatu hari kamu akan menyesal, Xiao Xi. Lin Xia. Aku menyesal sekarang. Aku menyesal tidak putus dengannya lebih cepat. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih baik. Kurasa kita adalah saudara perempuan. Ada beberapa hal yang harus aku beritahukan padamu. Sebelum kamu membicarakan masalah orang lain, lebih baik pahami situasimu dulu. Lihat kamu bahkan menginginkan sampah seperti orang gila. Bisakah kamu bilang kamu bersamanya? Bukankah itu untuk uangnya? Terus,
Kamu tidak punya hak untuk memberitahuku. Aku setengah kilo. Kamu 82. Orang gemuk. Apakah dia bilang aku bergaul dengan orang gila? Itu untuk uang Feng. Kurasa begitu. Aku tidak akan menjelaskannya padanya hari ini. Nama belakangku bukan Lin. Apakah kamu yakin? Kami yakin. Asal kamu yakin. Terutama dia. Dan kamu. Anggap saja ini hal baik untuk para wanita di ibu kota. Tapi bagaimana jika gadis ini tidak membuka matanya? Biarkan dia menang. Aku punya solusi. Kami yakin. Bagus. Sia Omeng. Kamu ulangi taruhannya lagi. 3 hari. Dalam 3 hari. Kamu taklukkan dia. Jika aku bisa menaklukkannya, kami berdua sepenuhnya patuh dan menghormatimu. Aku mencintaimu dan setia padamu. Tidak bisa menaklukkan. Maka kamu harus dengarkan ajaran kami berdua. Hentikan penyiksaanmu terhadap wanita di seluruh dunia. Hormon priamu yang berlebihan didistribusikan secara merata untuk kepentingan negara. Para tujuan besar untuk kepentingan negara dan rakyat. Hanya mencintai satu gadis. Bicarakan saja tentang hubungan. Jika kamu menepati janji, kamu sendiri yang memegang pedang. Bagus. Jika aku menang, kalian berdua semua harus berjanji padaku satu hal, baik itu naik ke langit ke-9 untuk mencapai bulan, atau pergi ke 4 lautan untuk menangkap kura-kura. Tidak peduli seberapa sulitnya. Dan kamu. Aku setuju. Oke. Maka kita bertiga. Hari ini, kata seorang pria, sulit untuk mengejar 3 kuda. Aku percaya. 3 hari kemudian, di dunia ini, akan ada 2 kekasih lagi. Tidak. Ini 3 hari kemudian. Dunia ini akan ada satu binatang yang berkurang. Master bisa lebih cepat tidak? Kalau tidak cepat tidak akan bisa mengejar. Kakak tertua. Siapa kakak tertua itu? Nona. Siapa nona itu? Itu BMW. Meski gas dinjak tetap tidak bisa mengejar mereka. Siapa yang ditakuti para saudara di Beijing? Itu tidak bisa melawan hukum alam. Manusia bisa menaklukkan alam. Aku mau pipi, siapa yang mau ikut? Kamu sangat yakin? Apa? Mengapa si gendut belum datang juga? Aku sedang membereskan untukmu, Linsia. Mengapa gadis itu pergi? Mengapa gadis itu pergi? Meski kamu lari, biarawan tidak bisa lari dari kuil. Ayo, selamat ulang tahun, Lau. Siapa yang ulang tahun? Kamu tidak selamat dari bencana hari ini. Bukankah ini hari kelahiran kembali? Ayo, iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Andi. Sayang. Kamu mau kemana? Tidak, kami lihat di sini terlalu banyak orang. Kami ingin pindah tempat. Terlalu banyak. Kalau tidak ikut berdesak-desakan dengan kami saja. Tidak ada tempat untuk kami berdua. Siapa ini? Ayo. Tidak apa-apa. Ada apa, kakak? Apa yang terjadi? Aku menemukan seorang gadis dan saudaraku membelinya. Tidak. Dia bilang padaku dia putus. Lepaskan. Lepaskan apa yang kamu punya untukku, kamu gila. Bukan urusanmu, pergi sana. Kalau aku tidak bisa membunuhnya hari ini. Lepaskan. Hentikan. Xiaoxi.
Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa yang mereka katakan benar? Jelasin aja di depan semua orang. Apa-apaan ini? Bukannya kamu cuma orang yang benci sama yang miskin dan cinta sama yang kaya? Diam kamu. Nanti aku urus sama kamu. Kalian kenapa sih? Gila semua. Kasih aku 2 menit. Oke, oke, oke. Kebanyakan. Lari lebih cepat dari kelinci. Aku nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Kakiku nggak stabil. Bohong. Mereka semua tanya kenapa. Kamu tanya kenapa. Maka hari ini aku akan kasih tahu. Bulgari. Chartier. Prada terbaru. Aku juga punya Hukou Beijing. Rumah di jembatan Sanyuan. Dia akan beliin aku mobil dan toko bunga yang selalu aku impikan. Itu aja. Aku tahu. Aku bilang kasih aku waktu. Aku udah kasih. Kamu selalu kasih aku mimpi ini. Aku sekarang umur 26 tahun. Aku nggak bisa hidup terus sama mimpi. Sekarang aku akhirnya tahu apa yang aku mau. Tapi kamu nggak bisa kasih aku semua ini. Tapi, aku cinta kamu. Xiaoxi, aku cinta kamu. Udah Woody. Kamu sekarang punya 3 kata ini. Nggak bisa kasih aku rasa aman. Seberapapun kamu cinta aku udah tua. Aku dengar kamu ngelakuin hal yang sangat bodoh hari ini. Bisa nggak kamu lebih dewasa, kayak laki-laki? Jangan sakiti diri sendiri buat siapapun lagi. Kamu cinta siapapun. Nggak ada yang bisa ngalahin cinta sama diri sendiri. Mau minum? Aku temenin. Mungkin Xiaoxi benar. Kita seharusnya nggak menyakiti diri sendiri untuk siapapun. Lin Xia. Sama seperti kamu. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Halo. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Terakhir kali aku memberitahumu tentang rencana iklan pakaian. Perusahaan akan. Bisakah kamu menyelesaikannya dalam 1 malam? Sebuah malam kerja keras seharusnya cukup. Kasus ini sangat penting bagiku. Ayo. Kamu sudah bekerja keras. Fatih. Tolong temani Lin Xia sebentar. Aku ingin pulang. Pelan-pelan. Fatih, aku ingin minum. Lupakan saja minum. Siapa yang tidak tahu kamu mabuk setelah 1 Pelayan gelas? bawakan aku segelas graffiti. Oke. Oke, berhenti minum. Berhenti bicara omong kosong, aku sangat kesal hari ini. Aku sudah sangat kesal sepanjang hari. Tolong jangan hentikan aku, oke? Aku bukan cangkir. Aku akan meminumnya untukmu. Oke. Hampir sampai, hei, hampir sampai. Apa aku jatuh? Apa aku jatuh? Kemana si tampan pergi? Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Ayo pergi.
Bekerja. Kemarin adalah pahlawan menyelamatkan kecantikan. Hari ini adalah hari ketidakadilan. Hidupmu sangat berwarna. Kamu menyelamatkan dua nyawa dalam 2 hari. Xiao Meng, kamu lebih hebat dari Guanyin Qiangsa. Tuan Hu, semua yang aku katakan adalah benar. Hu, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu yang tahu paling baik. Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi saat ini semakin tinggi. Mengapa kamu memiliki posisi penting? Segera setelah kamu datang ke sini, dan aku memberimu semua kasus besar terlebih dahulu. Karena kita berasal dari kampung halaman yang sama. Ya, aku tahu kamu selalu merawatku dengan baik. Kalau begitu jangan mengecewakanku, karena sudah merawatmu. Aku tidak ingin orang-orang di perusahaan mengatakan bahwa aku tidak memperlakukan air dengan adil. Kamu dan Adong masing-masing akan mengambil separuh dari proposal perencanaan masa depan. Tidak, Tuan Hu, dengarkan aku. Sudahlah. Oke. Tangan ini benar-benar terluka. Segera pergi ke rumah sakit. Bagaimanapun juga kasus ini sudah hancur. Ambil cuti beberapa hari jika perlu. Serius, aku hampir lupa memberitahumu. Aku dengar. Kepala departemen penjualan kita akan segera diganti. Sepertinya aku perlu mengubah sesuatu. Ditransfer dari kantor pusat AS. Sekarang bagaimana dengan gambar ini? Bagaimana aku tahu? Aku bertanya-tanya mengapa suamiku tidak datang bekerja 2 hari ini. Kamu harus mengganti skrensa frame-nya. Ganti kamu. Belum memenuhi syarat. Hei Xiao Meng. Rumah sakit mana? Kamu baik-baik saja. Tidak apa aku mendapat beberapa jahitan. Bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu percaya pada pengorbanan diri? Berapa banyak surat yang aku kirim? Apakah kalian berdua sudah di sini untuk sementara waktu? Hammer ingin membunuhku. Kamu merindukan kami atau ingin membuat kami mabuk? Aku sudah memikirkannya. Kakak. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Tidak apa-apa. Cepatlah buat makan malam. Aku tidak sarapan atau makan siang, aku lapar. Tanpa pamrih. Untuk siapa? Mengapa kamu menaruh kami bertiga di atas meja bar? Menangkal roh jahat. Serius, band rumputmu dari Universitas Ekonomi dan Manajemen Beijing ini? Itu adalah idola yang dipuja oleh banyak siswa. Kamu mau makan apa? Bar daging dingin. Itu tidak boleh ketinggalan. Ayo duduk. Di mana kita menulis? Mengapa mereka semakin menampak sekarang? Kamu harus melihat dengan hati-hati yang lama semua ada di sana. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kami melepasnya. Ini semua ditulis oleh kalian murid-murid. Semua orang bisa berada di sini. Senang sekali menemukan beberapa kenangan milikku sendiri. Ayo duduk, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Bagus. Apa yang sedang terjadi di antara kita? Kamu melakukan bunga jumping kemarin. Hari yang baik aku terluka dan kehilangan informasiku. Ini takdir. Kalau tidak, mari pergi ke kuil lama untuk berdoa besok. Menurutku itu baik-baik saja. Mengapa kamu tidak menelepon Crazy Cheng? Jangan tanyakan dia tentang 400 yuan itu. Apa kamu tahu uang muka rumahku? Dia membayar uang muka sebesar 20.000 yuan. Bagaimana dengan pekerjaanmu di masa depan? Hu Rongqiang memberitahuku untuk istirahat 2 hari.
Tapi rencananya tetap harus diserahkan. Bukankah aku kehilangannya? Aku masih punya cadangan di komputerku. Tentu saja aku harus mencadangkannya di hard drive-ku. Masalahnya adalah kebanyakan dari mereka digambar tangan. Hu Rongqiang bilang dia berjanji memberiku hadiah 80.000 yuan. Masalahnya adalah uangnya belum datang juga. Aku hanya memikirkan apa yang harus kulakukan jika mendapat 80.000 yuan. Pertama aku harus mengembalikan uang Feng sebesar 20.000 dolar. Sisanya 60.000 tepat menjadi uang muka rumahku. Rumah ini sangat penting sekarang. Langsung perkeng dengan kebahagiaan masa depanku dan anak perempuanku. Jadi pada saat yang genting ini, aku tidak boleh membuat kesalahan, kamu tahu? Satu langkah salah seluruh tubuh terpengaruh. Rambut ini ada di tangan Hu Rongqiang. Kalau bukan kulit kepalaku maka hatiku. Apakah seserius itu? Kamu tidak menyewa rumah. Bagaimana kamu tahu penderitaan orang-orang yang menyewa rumah? Tidak ada akar di hatiku. Kamu tidak pernah tidur nyenyak. Rasanya seperti melayang. Jadi istilah Bei Piao sangat tepat. Begitulah bos pribadi. Hidup dan mati orang-orangnya bergantung pada kata-katanya. Aku sekarang sendirian saja. Aku akan bantu kamu malam ini. Omong kosong menurutmu gimana? Aku sarankan kamu ganti kerjaan. Aku benar-benar payah belajar. Kerja aja jadi sales. Kamu selalu jadi juara kelas kita. Ini jalan yang harus ditempuh. Aku nggak punya uang buat kuliah S2. Aku nggak ada kenalan buat masuk perusahaan bagus. Kalau mau ganti kerjaan kamu harus nunggu setidaknya. Kita bahas lagi setelah dapat 80 juta. Ini hidupku sejak lulus sampai sekarang. Hasil kerja keras 3 tahun. Aku nggak boleh kehilangan ini lagi. Kamu bilang 3 tahun ini. Aku kehilangan lebih dari 10. Aku tidur kurang dari 6 jam sehari. Aku bawa untung 9 juta buat perusahaan. Terus aku dapat apa? Hadiah 80 juta. Nggak tahu kapan bakal cair. Awalnya selisihnya 7 poin. Kita nggak masuk Universitas Tsinghua kan? Masuk aja ke sekolah kita. Untungnya aku ketemu kalian. Tapi aku punya cita-cita tinggi ini. Sudah lama terkikis. Semakin spesifik. Semakin realistis. Yang tersisa cuma satu. Rumah 38 meter persegi. Aku bisa ngapain? Jadi aku letakkan diriku hari ini. Semua situasi ini. Hidup. Lihat kamu nggak mati jatuh dari gedung kemarin. Ini takdirmu. Aku patah tangan hari ini dan kehilangan dataku. Ini takdirku. Orang gila itu lahir lebih baik dari kita. Lebih kaya dari kita, lebih berkuasa dari kita. Ini hidupnya Feng. Aku telepon bajingan ini sekarang. Kamu ngapain? Ya sudah. Nggak gampang ketemu orang sekali. Kesempatan buat gagal di depan cewek cantik. Kita nggak boleh ganggu orang lain. Ya kamu lihat. Kawan Cheng Fengzi selalu licik seperti setan. Biarkan dia minum air, cuci kaki si cantik sekarang. Apakah kamu menunggu saya? Untuk saya. Apa ada apa? Kamu tidak ingin mengatakan kamu menyukai saya. Kamu ingin bersama saya? Untuk saya. Tuan Cheng, seseorang ingin dihormati oleh orang lain. Harus belajar menghormati diri sendiri dan orang lain dulu. Pertama-tama kamu menjadikan perasaan sebagai taruhan. Itu perilaku yang sangat tidak bermoral. Kedua, saya ingin permainan. Tolong temukan orang yang tepat. Satu saran lagi. Ingin menghabiskan waktu. Jangan membangun di atas penderitaan orang lain. Karena percayalah, semuanya ada konsekuensinya sendiri. Kamu tahu dia memiliki wajah terbaik. Ini pasti tragedi kemanusiaan. Yang terpenting dia pasti kalah kali ini. Kamu di mana? Tunggu, saya akan segera sampai. Cheng gila datang. Dia terkena pukulan keras. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan mengaku bahkan jika kamu membunuh saya. Topik Nona Lin untuk edisi ini. Saya benar-benar tidak bisa melewatinya. Tidak ada target, tidak ada sorotan. Saya benar-benar meragukan bagaimana kamu bisa memikirkan ide ini. Saya pikir itu bagus. Rasionalitas dan sensibilitas kamu pikir kamu menulis novel? Mengapa kamu tidak menyebutnya Pride and Prejudice? Bagaimana menurutmu judul ini? Apakah pembaca akan tertarik? Jadi apakah itu diganti dengan seksualitas dan sensualitas memiliki pembaca?
Nona Lin, kehilangan cinta adalah keharusan bagi setiap wanita. Tidak ada yang luar biasa. Jangan selalu memamerkannya sebagai hak istimewa. Jangan mengambil keuntungan dari simpati saya. Jangan membuat saya memandang rendah kamu. Saya ingin semua wanita seperti kamu. Patah hati mati. Tidak ada wanita di dunia. Aku lihat kamu menulis masalah ini. Aku mati cinta. Feng ada di sini. Di mana bosmu? Di dapur. Bir di dapur. Hammer, aku bawa buket bunga untuk kakak ipar. Biarkan dia datang dan mengambilnya. Bir. Kamu terlihat sangat bingung. Kamu sedang apa? Ada apa dengan lenganku? Ayo duduk di sini, duduk di sini. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada nyamuk yang menggigitku. Bagaimana beberapa orang berpikir? Kirim bunga ke Nyonya Bos. Apa yang aneh tentang ini? Sudah lama tidak bertemu. Tapi bukankah mawar ini untuk kekasih? Apa yang bisa aku katakan? Tentu saja aku tahu. Aku minta tembaga Hammer untuk disampaikan ke kakak ipar. Dia tahu. Kenapa banyak omong kosong? Oke, aku akan berterima kasih atas nama kakak ipar. Cantik ya. Aku bilang apa situasimu? Ada apa? Berdandan seperti pengantin pria untuk kencan buta.